Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, jikalau Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan bila sekarang kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan kami percaya yang terbaik dari Allah akan menjadi bagian kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mulai ibadah sore dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah sekarang Engkau datang dan bertatalah Tuhan. Karena kami memuji-puji nama-Mu yang besar dan agung. Haleluya. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa dan kami percaya kebangkitan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Dan kami percaya kebangkitan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat. datanglah Tuhan dan bertata atas pujian umat-Mu. Haleluya. Kuasa lawatan dan kebangkitan jadi, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersama, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan Engkaulah perisai kami yang kuat. Yesus Tuhan, haleluya. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersamamu Tuhan Yesus. Ku berjalan di dalam Kekuatanmu Tuhan, Tuhan, kau perisai. Lewati badai tak akan ku goyah. imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku. Haleluya. Oh, kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. imanku Imanku tetap teguh. takkan ku ragu. Mengikutimu. Haleluya. Engkaulah kekuatan dan perisaiku Tuhan. Dan kami aman di dalam Yesus. Perlindunganku. Haleluya. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Semua katakan dengan imanmu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu ya mengikutimu. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. 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 Oh haleluya. Kami percaya Tuhan. Jikalau Engkau di dalam kami, maka kami akan aman. Kami akan tentram. Sebab Engkaulah perisai kami yang kuat. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau sangat baik. Dan kami layak memuja, memuji-Mu. Dan segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami merasakan kebaikan-Mu. Oh, Yesus, ku tinggikan dan ku agungkan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, ku mau sembah-Mu Tuhan. Dan kami akan terus menyembah-Mu Bapa, sebab Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak kemuliaan. Haleluya.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Yesus. Haleluya. Segala sembahku, segala syukurku bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami makhluk ciptaan-Mu, makhluk yang mempunyai kebebasan pribadi. Namun Kau mendidik kami supaya kami tidak mengambil keputusan menurut kemauan kami. Tuhan, tolonglah didik kami melalui firman-Mu, firman kebenaran, firman anugerah. Buat kami mempunyai telinga seorang murid yang bisa dengar-dengaran. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau kunjungi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini supaya mereka benar-benar firman-Mu bisa masuk dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua, sahabat-sahabat dalam Kristus. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan rencanakan yang paling mulia. Namun sayang, manusia ini bebal karena dosa. Sehingga saudaraku, gangguan yang terjadi, mereka membuat dirinya tidak bijaksana karena tidak mau menurut akan Sang Pencipta yang menciptakan mereka. Karena itu ada satu hal paling penting dalam hidup kita, yaitu pemilihan kita. Kalau engkau bijaksana, itu tergantung jiwamu. Manusia itu punya 3 unsur, roh, jiwa, tubuh. Ya, waktu manusia berbuat dosa, rohnya ini sudah putus hubungan dengan Tuhan. Karena itu jiwanya rusak. Ya. Dan tubuhnya ini hanya melihat hal-hal jasmani. Jadi manusia itu punya 3 unsur, roh, jiwa, tubuh. Namun juga terbagi 2 bagian, yaitu yang jasmani, yang rohani. Yang rohani tidak kelihatan, yang jasmani kelihatan. Nah, umumnya manusia itu memilih karena melihat. Ini masalahnya, saudaraku. Tapi kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang benar, engkau itu mesti memilih bukan karena penglihatan. Paulus berkata, perjalanan kita bukan
bukan oleh karena penglihatan, tapi karena iman. Iman berarti mempercayai perkataan Tuhan. Itulah sebabnya, gangguan terbesar waktu manusia mulai condong kepada yang terlihat. Namun Tuhan ini memperbaiki manusia dengan memberikan Roh Kudus, supaya Roh ini bisa benar-benar membimbing jiwa mereka, supaya jiwa mereka ini diputar balik. Nah, ini namanya bertobat. Yang disebut bertobat itu jiwamu itu. Jiwamu ini mesti diputar balik. Supaya jangan hanya melihat yang kasat mata, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu yang kekal. Oleh karena itu, Tuhan ingin iman kita itu lalu bertumbuh menjadi harapan. Harapannya apa? Kemuliaan yang akan datang. Saya sudah berulang-ulang memetik Yohanes 5 ayat 44. Tuhan berkata, bagaimana kamu bisa percaya? Kamu yang mencari kemuliaan manusia, tapi tidak mencari kemuliaan yang datangnya dari Allah. Jadi iman kita itu seringkali bukan iman yang sejati. Karena iman kita ini banyak kali dipengaruhi oleh penglihatan. Ini masalahnya. Kalau iman kita iman yang sejati, iman kita hanya bergantung pada janji Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Dan iman yang demikian inilah yang bisa membuahkan harapan. Harapan apa? Karena iman itu melihat yang tidak kelihatan, harapannya juga yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan. Dan harapan itu dorongan yang terkuat, paling kuat untuk saudara itu bisa dikembalikan kepada kasih yang semula. Ingat, iman, kasih itu bisa fluktuasi. Imanmu bisa, hebat, tapi lain kali runtuh. Kasihmu kadang-kadang bisa hebat, lain kali dingin. Benar. Nah, untuk mengembalikan baik iman maupun kasih, itu kita harus punya harapan yang kokoh. Karena itu, saudaraku, saya tuliskan pendorong pengharapan itu pendorong terkuat untuk kembali kepada kasih Allah. Nah, saudaraku, banyak orang terganggu dengan apa yang dia lihat. Ya. Demikian juga orang-orang Israel. Mereka sudah melihat kerajaan utara, kerajaan Israel terdiri dari 10 suku runtuh oleh kerajaan Asyur. Dan yang di bawah 2 suku diminta untuk bertobat. Ini loh contoh ini loh. Ya, saudaramu Israel runtuh. Nah, kamu gimana? Tapi mereka pun tidak mau berharap sama Tuhan. Akhirnya mereka ditawan ke Babel. Nah, Tuhan masih reserve mereka. Melindungi mereka. Kenapa, Karena Tuhan punya janji dengan Daud. Perjanjian Daud. Karena itu mereka ditawan 70 tahun, lalu mereka kembali. Begitu mereka kembali, mereka lalu ingat, bagaimana pentingnya ibadah. Begitu datang, langsung mereka itu mulai membangun yang disebut mezbah. Kemudian disusul dengan dasar bait suci mereka mau bangun. Itu terjadi tahun 535.
Ya. Jadi mereka pulang dari Babel ke Yerusalem, langsung mereka bagus membangun mezbah, lalu meletakkan dasar bait suci. Nah, apa yang terjadi waktu dasar bait suci ini diletakkan, maka ada dua kelompok manusia, ya, yang satu bersorak, yang satu nangis. Berbeda. Mengapa? Ezra 3 ayat 12 dan 13. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Iya, dua kelompok manusia ini sama seperti kita orang percaya. Ada orang percaya yang suka selalu terganggu dengan yaitu penglihatan yang lama, yang hebat, lalu sekarang runtuh, maka hidupnya selalu kok begini, kecewa, nangis. Tapi ada orang yang tidak demikian. Begitu melihat bahwa ada harapan, lalu bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Anda termasuk yang mana? Ya. Nah, mengapa yang satu menangis? Mengapa yang satu bersorak-sorai? Yang menangis itu karena bernostalgia atas kemegahan masa lalu. Mereka ingat dulu Daud hebat, Salomo membangun bait Allah hebat luar biasa, bait Allahnya megah. Nah sekarang kok bangunannya seperti ini, kurang mulia. Mereka nangis, loh kok cuma gini. Nah jadi banyak orang juga ikut Tuhan sama. Kalau ada masalah terus mungkin ada problem, keuangan mulai merosot, mereka mulai terus terganggu dengan pikiran hal jasmani. Mereka nangis, Tuhan kok begini ya. Wah, dulu aku diberkati, sekarang kok begini. Nah hidup yang demikian ini akan merusak hidup rohani. Namun kelompok yang lain tidak begitu. Mereka bersorak-sorai. Ini generasi yang baru umumnya. Karena itu saya khawatir saudara-saudara yang tua semacam saya, kalau rohanimu nggak naik, lalu ada problem, saudara akan selalu mengalami yang namanya mundur ke belakang. Ingat masa lalu kok enak ya, sekarang kok begini ya. Nah orang-orang yang tidak melihat ke depan. Namun lihat ada sebagian yang bernostalgia menangis. Namun ada yang bersorak, kenapa Karena mereka melihat fakta sekarang. Apa Kami dapat ibadah ini sebentar lagi. Dan itu menggugah hati mereka, memberikan harapan. Namun iblis tahu, kalau sudah muncul harapan, mau dipupuskan lagi, maka musuh datang. Waktu mereka mulai membangun, lalu dihentikan oleh musuh dengan macam-macam tekanan, lalu berhenti tahun 520. Jadi waktu mereka meletakkan dasar 535 sebelum Masehi, berhenti 520, berarti sorak-sorai mereka berhenti 15 tahun.
Nah, bagaimana dengan kita, Sku? Kalau harapan kita sudah mulai kelihatannya pupus, apakah kita biarkan dan kita menyerah dengan keadaan, ataukah kita mau bangkit kembali? Dengan apa, Sku? Dengan firman nubuat. Karena itu Tuhan mengutus 3 nabi, Hagai, Sakaria, Maleakhi. Saya sudah katakan, 3 nabi ini diutus untuk supaya pulihkan orang-orang Israel. Dan anjuran Tuhan, hadapi tantangan itu. Dengan satu kata, kuatkan hati. Nah, jadi kalau begitu, problem itu apa? Hati kita. Jiwa kita ini bisa kecewa. Kok begini ya Tuhan? Karena itu mari kita dengarkan apa yang dinubuatkan oleh Hagai dalam Hagai 2 ayat 1b sampai 5a. Kita baca lebih dulu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Iya, 3 kali disuarakan, kuatkanlah hatimu. 3 kali ini disuarakan tertuju kepada pertama Serubabel. Ini mewakili orang-orang Kristen yang bekerja yang seperti kedudukan raja-raja. Ya. Saudaraku, ada businessman, semua orang hampir begitu. Tapi ada kelompok yang lain, kelompok imam. Nah, kelompok imam ini diwakili oleh Yosua, ya, juga diingatkan, kuatkan hatimu. Ini juga untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Jadi kita melihat, baik untuk pimpinan-pimpinan yang punya kekuatan seperti Serubabel, itu bupati, jadi punya jabatan, ya. Lalu juga untuk imam-imam, yaitu para pelayan Tuhan, namun juga kepada selebihnya bangsa itu. Ya, sebetulnya lebih baik kata sisa, remnant. Artinya Tuhan itu menjaga yang namanya orang-orang Kristen yang betul-betul mau menghadapi salib. Yang mau setia. Tidak seluruh orang Kristen masuk surga. Tapi yang disebut remnant ini, yang sisa. Selalu, kalau sudah baca dalam Alkitab, selalu ada katakan Israel yang sisa. Israel yang sisa. Ingat ya, pilihan sudah tergantung daripada apakah engkau masuk yang sisa ini. Yang tidak mau ikut orang banyak. Ya. Lalu ada pertanyaan, ya. Masih adakah di antara kamu yang melihat rumah ini dalam kemegahannya semula dibandingkan semula? Bagaimana kamu lihat sekarang? Bukankah keadaan di matamu secara kasat mata seperti nggak ada artinya? Kenapa, Karena apa tidak ada artinya? Ya, dibandingkan dengan kemuliaan secara jasmani. Tetapi sekarang kata Tuhan, kamu jangan begitu, ya. Jangan pakai mata jasmani. Jadi hati saudara itu bisa kuat. Pertama, jangan pakai mata jasmani, tapi
lihat dengan janji penyertaan Tuhan. Ya, tadi dikatakan janji penyertaan dan janji firman yang diucapkan oleh siapa? Oleh Tuhan semesta alam. Tuhan dari pasukan malaikat, artinya Tuhan yang maha kuasa. Nah sekarang Tuhan yang maha kuasa itu berkata seperti ini. Hagai 2 ayat 5b sampai 6. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Iya, kamu tetap bekerja. Bangun rumah Allah. Sebab aku menyertai kamu sesuai dengan janji. Nah perhatikan janji yang kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Jadi waktu kita dulu bertobat keluar dari dunia, janji itu masih tetap, yaitu aku mau menyertai kamu. Bukankah itu pernyataan Tuhan waktu dia mau tinggalkan murid-muridnya? Ya, kamu pergi, kabarkan Injil, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudaraku, itu waktu mereka keluar Mesir, itu tahun 1491 sebelum Masehi. 1491 tahun sebelum Masehi. Dan sekarang, waktu mereka mendengar ini tahun 520. Jadi hampir 1000 tahun. Tuhan kata, ingat loh, 1000 tahun yang lalu aku sudah menyertai umat Israel. Dan sekarang aku tetap akan menyertai. Artinya Allah itu Allah yang setia. Nah, saudaraku, jadi saudara mesti berorientasi pada hal ini. Engkau mesti percaya Allahmu setia adanya. Kita boleh tidak setia, tapi Allah kita tetap setia. Ya, jadi satu pelajaran bagi kita menghadapi rintangan-rintangan, masalah-masalah, kembali pada janji, firman perjanjian yang dapat menguatkan semangat kita kembali. Untuk apa? Coba tetap bekerja membangun rohanimu. Ya, kita punya tubuh jasmani, tapi punya tubuh rohani. Batin ini, coba bangun ini loh. Yang di dalam ini loh, yang tidak kelihatan ini. Sudahlah, kamu konsentrasi ke situ. Jangan problem-problem, tetek bengek, ya masalah yang kelihatan itu menenggelamkan engkau. Engkau mesti kembali kepada yang sejatinya siapa engkau. Yang tidak kelihatan, yang kekal. Kenapa? Karena penyertaan roh dari Allah yang maha kuasa. Dan setia. Ya, luar biasa. Tuhan semesta alam itu maha kuasa. Tapi bukan hanya maha kuasa, dia itu Allah yang setia. Mari kita dengarkan ini. Allahku setia, ucapkan terus. Allahku setia, Allahku setia. Engkau akan memenuhi janjimu. Dan dia maha kuasa, karena itu setelah Hagai, maka Nabi Zakaria menambahi dengan pernyataan ini. Ya, supaya mereka bekerja dengan Zakaria 4 ayat 6 sebagai dasar. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Iya, kamu gak kuat. Kamu bangsa yang waktu itu sudah runtuh kerajaannya. Jadi mereka itu tidak punya pimpinan.
Tapi ingat, engkau punya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa. Tuhan semesta alam. Nah, jadi Tuhan ingin memunculkan harapan juga bagi kita. Saudara yang sekarang memenuhi masalah-masalah dalam hidupmu, ya, menjadi orang percaya itu tidak mudah. Terus iblis hendak menghantam, menghancurkan iman kita supaya kita masuk neraka bersama dengan dia. Tapi untuk ini kita mesti berjuang. Karena itu kata Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Jangan tinggal tunggu janji. Tapi kita mesti kerjakan. Ibadah. Ini kuncinya, ibadah. Bangun rumah rohanimu. Ya. Nah, ini yang pertama tadi. Hati jadi kuat oleh karena janji. Dari Allah yang Maha Kuasa. Allah yang setia. Yang kedua, hati ini dapat kuat kalau saudara mempunyai janji kemuliaan yang akan datang. Yang jauh lebih besar. Ya. Mari dibacakan Hagai 2 ayat 7-10. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Iya, jadi mereka mau dikoreksi, pikiran mereka. Ini loh, jiwa ini loh. Yang jadi masalah bagi kita ini jiwa sebetulnya. Dan disitulah letaknya bagaimana saudara diberi kebebasan. Kebebasan apa? Memilih. Kebebasan pribadi. Karena itu orang itu bisa jatuh dari kemuliaan Tuhan oleh karena apa? Karena kemauan sendiri. Maunya begitu. Enak sekarang. Bisa puas. Baik secara materi. Ya, maupun secara seks. Enak sekarang. Iya enak. Tapi nanti loh. Pikir. Kata Tuhan, pilihlah kehidupan. Ya. Aku menghadapkan pada kamu kematian dan kehidupan. Pilih kehidupan. Jadi kita mesti mempunyai satu roh kebijaksanaan yang sampai kepada jiwa kita. Karena jiwa kita inilah yang memikir. Yang mikir, yang berperasaan, yang punya kehendak, yang menentukan langkah hidup kita. Nah, oleh karena itu jiwa kita ini perlu dididik dengan firman. Supaya jangan jadi bodoh. Kita kadang-kadang menjadi bodoh. Orang mabuk-mabuk itu apa enggak bodoh? Ya, menghabiskan uang, waduh mahal, sabu-sabu, mahalnya bukan main. Mereka hantam saja. Ya, saudaraku. Nah, melalui Nabi Hagai, Tuhan itu mau mengubah ini loh, pikiran. Pikiran kemuliaan jasmani dengan kemuliaan yang rohani, yang enggak kelihatan. Ini yang repotnya ini. Karena kita ini orientasinya selalu yang kelihatan. Ingat, Tuhan berkata apa, Ya. Tuhan berkata apa? Tadi Tuhan katakan, saya balikkan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan apa? Menggoncangkan langit dan bumi. Kamu lihat hebat, mewah,
cantik, kaya, ganteng, aku akan goncangkan itu semua. Ya. Jadi kalau orang itu orientasinya jasmani, nanti satu kali apa yang dia lihat itu runtuh semua. Habis. Iya. Karena itu Tuhan ingatkan, kemuliaan yang akan datang itu jauh lebih penting. Hagai 2 ayat yang 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini yang kamu bangun, yang gak megah, ya, kemegahannya yang kemudian. Nah, jadi kamu jangan melihat kemegahan yang jasmani. Kalau kamu ibadah, justru ibadah itu untuk yang membina yang rohani. Nah, kalau kamu melakukan ibadah walaupun di tempat yang tidak mulia sekarang, itu nanti akan membuahkan kemuliaan yang jauh lebih hebat yang kamu nggak lihat. Nah, ini masalahnya. Manusia itu sukar kalau nggak melihat. Ya. Karena itu kalau gereja kita sudah dibangun gini, wah hebat ya. Belum tentu nanti saya hebat kalau cuma lihat gedung ini. Kalau hatiku nggak ibadah, nggak ada gunanya. Jadi bangunan-bangunan dari suku orang-orang yang disebut rohani, hebat-hebat, itu nggak ada artinya. Itu cuma sementara. Itu nanti akan digoncangkan oleh Tuhan. Kekayaanmu, jabatanmu, kecantikanmu, ya. Mungkin ketampananmu itu sementara. Jadi ucapan nubuat ini diteguhkan beberapa kali dengan kata-kata demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam Hagai 2 saya catat 5 kali. Ayat 7, 8, 9 dan ayat 10 2 kali. Sampai Tuhan itu ngomong berulang-ulang. Ini yang ngomong ini Tuhan semesta alam. Percaya. Harap. Karena itu bagi saudara yang mungkin ada problem dalam hidup, ya, secara jasmani, mungkin penyakit. Saya alami berkali-kali, saya bangkit lagi, ya. Kenapa? Kalau saya lalu, aduh kok gini ya, ada salah. Dah. Ada rekan saya begitu, aduh. Iya, waktu itu saya minta dia untuk ikut ke Jakarta. Waktu saya diundang Susah Dating juga untuk berbicara. Lalu saya undang dia juga. Lalu disitulah dia pulih kembali. Bangkit kembali. Jadi bagi Anda yang membangun hubungan dengan Tuhan dalam ibadah sekarang, ya, yaitu seperti Tuhan katakan, bangun rumah itu. Artinya, kamu bangun rumah rohani dengan apa? Ibadah. Ya. Maka engkau nanti akan kelak melihat bahwa rumah rohani yang kau bangun ini akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Jadi ingat, dalam ibadah itu ada rahasia agung yang tidak dimengerti dengan akal. Seperti mereka, kenapa nangis? Karena melihat dibandingkan kemuliaan bait Salomo. Mereka tidak mengerti, ibadah ini bukan untuk yang fisik. Bukan untuk kemuliaan fisik. Ibadah ini untuk kemuliaan yang akan datang. Ini harus betul-betul mendarat dalam diri kita. Karena itu sekarang kalau saudara walaupun berjeripaya, bersusah, jangan saudara berkata kok begini ya ikut Tuhan.
Tidak. Ada harapan yang jauh lebih besar. Kenapa? Memang Tuhan sudah ingatkan bahwa setiap kali iblis itu akan mengadakan serangan. Dan Tuhan izinkan. Seperti sekarang ini dunia ini. Kita tidak pernah selama hidup seperti tahun-tahun ini terjadi pandemi. Dulu pernah, tapi tidak seluruh dunia. Ya, penyakit flu tidak sampai ke Indonesia. Itu yang mati juga banyak, itu lebih banyak yang mati. Karena dulu dokter-dokternya masih kurang punya pengetahuan yang tinggi. Sekarang ini dokter hebat-hebat. Tapi yang mati juga tidak sedikit. Ya, apalagi ditambah dengan situasi sekarang dengan perang. Ini bukan hanya Ukraina yang bergolak. Di negara-negara, saya lihat di Syria masih kacau, di Myanmar kacau, di Afrika masih kacau. Ya, jadi sudah lihat di Indonesia pun kita melihat masih nggak bisa stabil. Ya, saudara. Namun ingat, dalam ibadah ada rahasia agung yang luar biasa, yang kita harus mengerti. Dan Tuhan memberitahu, ingat nanti akan terjadi goncangan sedikit waktu lagi. Ya. Namun Tuhan kasih tahu ada harapan tetap. Apa? Di balik goncangan ada berkat. Nah, jadi kalau saudara melihat goncangan-goncangan hidup, saudara jangan melihat goncangan terus. Saudara pegang janji Tuhan, sedikit waktu lagi aku menggoncangkan, tapi nanti kemuliaan yang akan datang itu jauh lebih besar. Jadi ada berkat setelah goncangan-goncangan. Ya. Hagai 2 ayat 7 dan 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Disambung ayat 21 dan 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya, dan akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, Sego, bahwa sedikit waktu lagi, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ya, saya rasa seperti apa yang terjadi sekarang ini, pandemi. Wah, ini banyak orang goncang. Ya, kita melihat banyak perusahaan runtuh, orang kaya yang dulu kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya, ya, goncangan-goncangan. Namun janji Tuhan, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Di tengah goncangan, Tuhan akan memenuhi dengan kemuliaan. Ya, diulangi ayat 21 sampai 24. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ya,
Namun untuk engkau Serubabel hambaku, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Cincin meterai itu ada yang ditaruh di jari. Zaman dulu itu raja kalau pegang cap itu di jarinya. Artinya nggak akan lepas. Dekat dengan Tuhan terus. Nggak akan goncang. Ya. Jadi kita melihat hanya orang yang bersekutu erat dengan Tuhan. Mengapa? Karena menjadikan Tuhan itu diam dalam dirinya. Tubuh ini menjadi rumah Allah, berarti Allah itu diam. Ini bersekutu erat, ini paling hebat. Karena itu kalau saudara ibadah itu, saudara mesti selalu undang Tuhan. Jangan tiap kali kita undang, sebetulnya undang Tuhan itu maksudnya saudara singkirkanlah hal yang tidak baik. Tuhan langsung ada. Ya. Dan firman nubuat ini dipetik kembali ya oleh Rasul Paulus dalam surat Ibrani. Ya. Untuk dalam perjanjian baru. Surat kepada orang Ibrani. Siapa itu Ibrani? Kata Ibrani itu dari kata Heber, Atias itu orang seberang dari Eber, ya. Lalu jadi Hebrew. Nah, itu Ibrani, orang seberang. Baik itu keturunan jasmani orang Israel, makanya orang Israel itu orang yang agak aneh dari dunia. Ya, lalu keturunan rohani. Jadi kita ini mesti menyeberang. Engkau mesti menyeberang Laut Merah, menyeberang Sungai Yordan. Engkau mesti memisahkan diri. Maksudnya menyeberang itu, kamu kalau mau menjadi orang keturunan Abraham, kamu mesti menguduskan dirimu. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya, saudaraku, kita diberi peringatan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jadi kalau sudah dengar firman Tuhan, jangan kau ini tidak mau dengar. Ya, kalau yang menolak Tuhan di bumi, waktu itu zamannya Musa, ya, itu celaka seperti Kisah Rasul 7 ayat 39. Ya, apalagi sekarang yang mau bicara ini Tuhan yang dari sorga. Dengan apa Tuhan sekarang bicara? Dengan Roh Kudus. Artinya kalau Roh Tuhan sudah bicara, engkau nolak, berarti engkau apa? Menghujat Roh Kudus. Bahaya. Ya, kalau kamu menghujat, nggak ada ampun. Habis kamu nanti. Ya, banyak orang nggak takut dengan perbuatan dosa. Kenapa? Karena nggak mau dengar firman Tuhan. Nggak percaya adanya neraka yang kekal itu. Ya. Nah, kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Karena itu yang pertama, sudah mesti mengucap syukur. Kalau engkau dengar firman Tuhan, oh janji Tuhan begini, aku ucapkan syukur. Ini yang memberi saya kekuatan selalu.
Saya baca firman Tuhan untuk apa yang akan datang, saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Walaupun ada masalah, walaupun ada problem, aku bersyukur. Penting. Saudara, problem apapun jangan lupa mengucap syukur. Karena janji. Bukan hanya ucapkan syukur. Kalau ucapkan syukur itu cuma ngomong. Tapi beribadah. Nah, kalau sudah ibadah ini tekuk kaki. Berlutut, berdoa. Tadi malam Bapak Nus Remas, rekan kami di Indonesia ini, pendeta yang terkenal. Saudaraku, dia juga diundang oleh Obama dulu sampai di Amerika. Dia dari satu desa kecil di Ambon. Orang sederhana, tapi diangkat Tuhan karena melayani Tuhan dengan baik. Dia tadi malam berkata, saya suka berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan dia berkata, satu hari saya melihat, saya mau melihat anak saya lagi apa ini pagi-pagi. Dia buka pelan-pelan, lampu sudah nyala. Dia buka sedikit lagi, anaknya juga berlutut sambil membuka Alkitab. Dia cepat tutup, dia nangis. Dia kata, Tuhan terima kasih. Aku memberi teladan untuk anakku beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu artinya saudara hormati Tuhan. Menurut cara yang berkenan, ini loh. Hormat dan takut. Kalau Anda bisa berlutut, berlututlah. Itu hormat. Ibadah itu besar, ya, rahasianya, khasiatnya. Namun kunci utama jangan menolak. Dia yang berfirman, kenapa orang menolak? Karena enggak bisa nangkap. Seperti Yohanes 8 ayat 43 berkata. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat mendengar firmanku. Ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Bahasa Indonesia, Alkitab, bahasaku. Maksudnya ucapanku, bukan bahasa. Sebab kamu tidak dapat mendengar, bukan menangkap, mendengar. Dengar enggak? Faktanya memang begitu. Banyak orang mendengar firman Tuhan, tapi punya interpretasi yang lain. Karena itu saya tuliskan, faktanya memang terjadi banyak kerancuan kalau orang membaca Alkitab tanpa pimpinan roh. Ingat, hal rohani tidak dapat dicerna dengan akal budi manusia saja. Saudara sekolah pinter, saudara pikir kalau baca Alkitab pasti betul. Belum tentu. Bahkan orang-orang pinter kadang-kadang memutar balik firman Tuhan. Dengan macam-macam kritik. Ya. Dengan macam-macam dalih. Mana bisa Tuhan ciptakan langit dan bumi tanpa apa-apa. Itu terjadi, ya, evolusi. Nah, ini terlalu pintar. 1 Korintus 2 ayat 12 dan 13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Iya, kalau saudara mau membaca Alkitab dengan benar, tanpa saudara minta Roh Kudus, jangan harap untuk bisa mengerti.
Engkau pandai bahasa Ibrani, bahasa Greka, engkau tahu hermeneutics, sejarah, dasar-dasarnya. Tapi kalau menafsirkan hal rohani tanpa Roh Kudus, maka gagal. Ya, itu hanya hikmat manusia. Nah, disinilah pentingnya ibadah. Dalam ibadah, apa itu ibadah? Memuja dan memuji Tuhan, itu ibadah. Ya, kalau orang berdoa cuma Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan pimpin perjalanan saya, itu bukan ibadah. Itu minta-minta pada Tuhan. Tapi ibadah itu memuja, memuji dengan roh takut. Ini Tuhan yang pegang hidupku. Ya, kalau saudara ibadah dengan betul, ada terselip rahasia ibadah yang nanti akan diungkap oleh Tuhan. Karena itu banyak orang membaca Alkitab lalu menafsirkan salah. Kenapa? Karena mengungkap yang tidak menurut roh, tapi menurut kemauan sendiri. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ibadah dalam roh, dengan sikap penghormatan tinggi kepada Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang itu mempunyai hati yang ke bawah. Coba, karena itu jarang orang-orang pandai itu bisa ibadah dengan baik. Ada tentunya yang mengerti seperti Paulus itu orang pandai. Tapi dia tahu, ya, dia adalah manusia yang celaka, kata dirinya. Aku manusia yang celaka. Nah itu loh. Ini bukan rendah diri, bukan. Tapi hati yang rendah. Membuat Tuhan itu berkenan ya. Kalau engkau memuji-muji Tuhan, hatimu sombong. Tuhan tidak suka. Tiap kali kalau kita melakukan berhasil, kita mesti berkata seperti Tuhan ajarkan sendiri. Engkau mesti berkata setelah kamu selesai melakukan semua, kamu katakan, aku hamba yang tidak berguna. Saya ingat pesan itu. Tuhan, kami ini hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kau suruh. Kami bukan hebat. Kami hamba. Hamba yang tidak berguna. Karena itu pujian yang sungguh-sungguh itu keluar dari hati yang betul-betul bisa merendahkan diri. Seperti yang terjadi waktu Yesus masuk Yerusalem. Siapa yang bisa memuji dengan baik sampai orang Farisi marah. Coba perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius 21 ayat 15 dan 16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Iya, dari mulut bayi-bayi Allah sudah menyediakan puji-pujian. Ini bukan bayi bisa nyanyi, bukan. Ini bahasa rohani. Jadi bayi-bayi itu kata Tuhan bicara soal hati yang rendah. Matius 18. Itu yang berkenan sama Tuhan. Kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak-anak, jangan harap
kamu bisa masuk surga. Ya, jadi Tuhan itu sangat benci dengan hati yang sombong. Karena itu hati-hati, sukses. Kalau sukses, hati-hati. Kalau sudah pandai, hati-hati. Kalau sudah kaya, hati-hati. Jaga hati. Jadi ibadah itu mesti dengan sikap seperti anak. Rendah hati. Ya. Kenapa? Karena waktu engkau merendahkan diri, Tuhan itu akan menyatakan dirinya. Ya. Dalam kitab Mazmur ayat ini dikatakan, dengan pujian itu dasar kekuatan. Dasar kekuatanmu terletak dengan engkau bersyukur, memuji Tuhan. Engkau merendahkan diri. Makin engkau merendahkan diri, engkau bisa makin bersyukur. Matius 11 ayat 25-27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Iya, kita tidak bisa mengenal Tuhan kecuali dikatakan anak itu Yesus menyatakan, berkenan menyatakan. Kepada siapa? Engkau nyatakan pada orang kecil. Kata orang kecil itu nepios, bayi yang belum bisa bicara. Karena itu jangan banyak kita itu bicara melawan firman Tuhan. Sudah tekap mulut. Kalau Tuhan ngomong begini ya sudahlah. Jangan, lah saya pikir, nah coba nurutlah. Tuhan ngomong begini ya ikuti. Jadi kalau kita itu mengenal Tuhan dengan benar, barulah engkau bisa menjelaskan firman itu dengan benar. Ya, sebab 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang menjelaskan secara benar firman kebenaran. Ya, usahakan kau layak seperti seorang pekerja yang menjelaskan secara benar atau rinci firman kebenaran, rightly dividing the word of truth. Bahasa Indonesia berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Bukan begitu, yang bisa menjelaskan, yang bisa memilah, ya, memilah, rightly dividing gitu. Jadi bisa menjelaskan cara benar, artinya bisa memilah. Ini mestinya begini nih. Jadi apa yang perlu diperhatikan menurut nubuat Hagai? Yang perlu diperhatikan, jadilah orang percaya yang memperhatikan firman nubuat. Karena itu perkataan Tuhan itu semuanya firman nubuat. Cerita sekarang itu punya dampak untuk yang akan datang. Itu artinya nubuat. Ya, jadi firman Tuhan itu selalu relevan, khususnya untuk kedatangannya. Mari kita mau berkata, Tuhan besar pekerjaanmu, ajaib pekerjaanmu. Engkau Tuhan Allah Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, Maha Kuasa, besar. Besar dan ajaib segala pekerjaan Kau Tuhan Allah Maha Kuasa. Luhur dan mulia
rancangan dan kehendak. Kau Raja segala raja, bagi Rajaku. Bagi anak domba segala pujian, dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kita sedang menghadap Pencipta kita. Takuti, hormati, Dia Tuhan semesta alam. Dia Raja. Kalau engkau ibadah, mari belajar memberi hormat seperti engkau menghadap pada Raja. Mari kita berdiri, nyanyikan dengan benar, besar dan ajaib Tuhan segala pekerjaanmu. Besar dan ajaib segala pekerjaan. Kau Tuhan Allah Maha Kuasa, luhur dan mulia dan kehendak-Mu. Kau Raja segala raja, bagi Rajaku. Bagi anak domba segala pujian, alam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja, bagi Raja. Amin. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau layak. Engkau layak. Dalam kemuliaan meminta selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala Raja, aku yang duduk di atas tahta. Amin. Bagi anak domba segala pujian, dalam kemuliaan
berkuasa. Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa. Haleluya. Angkat hatimu. Muliakan Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau Raja kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Perbuatanmu ajaib. Ajaib. Ajaib Tuhan. Didik kami Tuhan untuk menghormati Engkau. Ampuni kami jikalau kami beribadah seringkali kurang hormat. Tapi dengan firman-Mu ini kami diingatkan betapa pentingnya ibadah. Kami mau hidup selalu dengan belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biar syukur keluar dari hati kami. Dan kami tetap mau ibadah. Dalam problem-problem yang kami hadapi, kami katakan semua kami mau tetap ibadah. Kami mau tetap berkumpul. Kami mau memuji Tuhan dengan penghormatan, dengan cara yang berkenan, yaitu dengan hormat dan takut kepada Engkau. Tuhan, Engkau berikan roh takut ini kepada tiap kami, anak-anak-Mu, supaya ibadah kami ibadah yang bisa memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami butuh Tuhan perlindungan-Mu dalam goncangan-goncangan yang sedang terjadi di muka bumi. Kami rindu supaya kami Tuhan terus berada dalam kerajaan-Mu. Karena kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itulah pentingnya kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus memenuhi kami. Karena kerajaan Allah bukan makan dan minum, tapi kerajaan Allah adalah kebenaran. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Kerajaan Allah adalah sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau tolong pemerintahan kami. Kau tolong Bapak Presiden, Wakil Menteri, Tuhan, Gubernur, Bupati, Camat, bahkan Tuhan semua kepala desa. Engkau berkati sekaliannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati juga segala Tuhan masalah yang dihadapi Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan sekarang kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali, dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir pada ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari Selasa 31 Mei, Rabu 1 Juni, dan Kamis 2 Juni 2022 pukul 19 sampai 20 di lantai 6 GBT Kristus Alpha Omega Gajah Mada. Join yuk dalam acara Vokal Workshop, belajar teknik vokal yang sangat bagus buat kita sebagai pemuji Allah. Pembicaranya akan mengajar bagaimana menggunakan teknik bernyanyi yang baik untuk menyanyi lagu gereja Pentakosta. Revangelis Yoon Sung Duk adalah seorang gembala sidang gereja Korea yang belajar dari 2 sekolah vokal ternama di Jerman, yaitu Church Music di Heidelberg dan Opera Music di Stuttgart. Kegiatan ini merupakan rangkaian kedua dari Festival Musik STT KAO 2022. Jangan lupa acaranya, Selasa 31 Mei 2022 pukul 14, bertempat di gedung Kapel STT Kristus Alpha Omega Semarang, dan juga secara online melalui Zoom. Untuk informasi serta pendaftaran, silakan hubungi Dodi dan Chris. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.